Selamat datang di channel kami, jangan lupa like dan subscribe channel di bawah ini. Bab 2451. Hei, karena mereka dibunuh oleh Barok untuk melampiaskan amarahnya, kerabat orang-orang ini tidak berani datang untuk mengambil mayat mereka. Karena takut Barok akan terus membalas, jadi semua mayat orang-orang ini diletakkan di sana untuk dimakan burung nasar. Sungguh kejahatan. Tarantula berdiri di samping Stephen, menggelengkan kepalanya dan mendesah. Bahkan para tarantula ini, yang terlibat dalam bisnis yang tidak masuk akal, merasa kasihan dengan pengalaman orang-orang ini, dan Stephen, yang ada di dalamnya, merasa berbeda. Bukannya Stephen belum pernah membunuh orang sebelumnya, ada cukup banyak orang yang mati di tangannya, tetapi pada dasarnya mereka semua adalah orang yang harus dibunuh. Dan orang-orang di depannya ini tidak terbunuh sendiri, secara logis, dia tidak akan memiliki beban apapun di hatinya. Tapi, Stephen tidak bisa mengelak dari tanggung jawab begitu saja. Memang benar dia tidak membunuh orang-orang ini, tetapi kematian mereka tidak dapat dipisahkan darinya. Hubungan seperti itu membuat Stephen merasakan rasa bersalah yang tak terlukiskan terhadap orang-orang ini. Apakah saya menyelamatkan orang yang salah? Tetapi jika saya tidak membantu mereka, mereka semua akan mati. Haruskah dan dibunuh? Untuk seorang wanita, dia benar-benar membantai seluruh suku, bukankah seharusnya dia dibunuh? Tapi membunuhnya, ratusan orang tak bersalah mati karenanya. Stephen berdiri di tempatnya, pikirannya kacau balau. Sesaat dia merasa dirinya benar, tapi sesaat dia merasa dirinya berdosa. Semua jenis emosi kontradiktif muncul di Stephen. Marshall, mengapa kita tidak menyapa pihak berwenang dan membersihkan mayat-mayat ini? Tidak baik menyimpannya di sana untuk dimakan burung nasar. Belum lagi baunya, mungkin ada wabah penyakit menular. Serigala di samping, katanya laba-laba. Kamu tidak perlu menyapa, mengatur beberapa orang untuk membersihkan tubuh orang-orang ini, dan juga menemukan anggota keluarga mereka, membiarkan anggota keluarga mereka mengubur orang-orang ini, dan memberitahu mereka untuk tidak takut balas dendam. Stephen berkata, katakanlah itu tidak berguna, dan kita masih harus bertindak secara resmi, jika tidak, tidak ada yang berani mengumpulkan mayat mereka, kata Tarantula. Kalau begitu, aku akan pergi ke Barok untuk memesan, kata Stephen. Apakah kamu akan pergi ke kota Baye lagi? Tarantula bertanya. Yah, aku akan kembali setelah perjalanan, kata Stephen, masuk ke dalam mobil dan pergi. Saudaraku, apakah kamu merasa bos baru kita tampak sedikit berbeda? Tarantula, yang telah berbicara dengan Stephen sebelumnya, bertanya kepada orang lain di sekitarnya. Ini benar-benar berbeda, kata semua orang satu demi satu. Apa bedanya? Tanya Tarantula. Orang-orang di sekitar saya tidak bisa membedakannya. Di sisi lain, Stephen menginjak pedal gas mobil hingga ke bawah dan tiba di kota Baye hanya dalam waktu setengah jam. Stephen tidak memilih pergi ke Barok untuk beberapa pesanan, tetapi menoleh dan melaju menuju daerah kumuh. Setelah mengendarai mobil sebentar, Stephen menyadari ada yang tidak beres. Dalam perjalanan ke daerah kumuh, dia benar-benar melihat banyak polisi dan kereta. Arah orang-orang ini tampaknya adalah daerah kumuh, dan polisi ditempatkan di banyak lorong yang mengarah dari daerah kumuh ke dunia luar, dan orang-orang ini akan memeriksa setiap mobil yang masuk dan keluar. Setelah melalui beberapa pos pemeriksaan, Stephen akhirnya sampai di tepi perkampungan kumuh. Namun, saat ini, sejumlah besar polisi berkumpul di sekitar permukiman kumuh. Polisi ini menutup pintu masuk dan keluar daerah kumuh, dan gelombang tentara dengan peluru tajam mengalir ke daerah kumuh. Suara tembakan dan kebisingan terdengar samar-samar dari daerah kumuh. Saat Stephen hendak menyelinap ke daerah kumuh, pada saat ini, sekelompok orang mengawal seseorang keluar dari daerah kumuh. Melihat pria itu ditahan,
Stephen mengerutkan kening. Orang yang ditahan tak lain adalah Monica. Pakaian di tubuh Monica berlumuran darah, dan ada beberapa bekas luka di wajahnya. Sepertinya dia tertangkap setelah pertempuran sengit. Monica memiliki ekspresi pasrah sampai mati. Setelah dia keluar dari perkampungan kumuh, dia berteriak dengan keras, "Tiran Barok, yang membunuh orang yang tidak bersalah tanpa pandang bulu, pasti akan dihukum." Sedih dan sedih. Setelah Monica digiring keluar dari perkampungan kumuh, banyak orang dikawal keluar perkampungan oleh militer dan polisi silih berganti. Inilah orang-orang yang diselamatkan oleh Stephen sebelumnya. Bab 2452. Stephen tidak tahu berapa banyak dari orang-orang itu, tetapi ada 10 atau 20 orang di depannya sendirian. Tampaknya mereka yang diselamatkan sendiri pada dasarnya ditangkap. Setelah semua orang keluar dari perkampungan kumuh, seorang pejabat keluar dari perkampungan kumuh mengikuti seorang pria berperut buncit. Keduanya bertukar salam hangat sebelum petugas menyerahkan sebuah koper kepada pria itu. Pria itu membuka koper di depan umum, dan di dalamnya ada tumpukan uang kertas berwarna hijau. Pria itu menutup kopernya dengan puas, lalu berbalik dan berjalan kembali ke perkampungan kumuh. Stephen menyaksikan Monica dan yang lainnya dikawal ke dalam mobil dan pergi dari tempat kejadian. Stephen tidak melakukan apapun dari awal sampai akhir, karena itu tidak masuk akal. Ada polisi, tentara, kereta, dan pesawat terbang di langit. Bahkan jika dia adalah dewa, dia tidak dapat membawa semua orang ini pergi tanpa cedera dalam keadaan seperti itu. Jadi dia hanya bisa memilih untuk tetap diam. Setelah semua orang dievakuasi, Stephen kembali ke hotel tempat dia tinggal sendirian. Begitu dia memasuki hotel, Stephen menyalakan TV. Berita diputar di TV. Berita terbaru, di bawah bimbingan Raja Besar Kita Barok, para pengkhianat pada dasarnya telah ditangkap. Polisi menemukan total 26 pengkhianat dari daerah kumuh. Tersangka terbesar dalam kasus ini masih buron. Raja Besar Barok sudah hadiahnya telah berlipat ganda. Dilaporkan bahwa Jefferson, serif daerah kumuh, memainkan peran penting dalam menangkap para pengkhianat ini kali ini. Raja Barok yang agung memutuskan untuk memberi Jefferson medali bintang putih kelas 2. Petik 2. Saat ini 26 pengkhianat yang ditangkap akan digantung di dinding istana. Menurut berita dari istana, Raja Agung Kita Barok akan mengeksekusi seorang pengkhianat setiap jam mulai sekarang, kecuali tersangka terbesar dalam kasus ini dapat mengambilnya. Inisiatif menyerah. Petik 2. Stephen duduk di sofa, menonton berita di depannya. Tujuan dari berita ini sudah jelas, yaitu untuk memikatnya, pembunuh yang menyembunyikan yang paling dalam, melalui 20 orang yang disebut pengkhianat, dan begitu dia dipancing keluar, Barok akan mengumpulkan yang terbaik kekuatan yang kuat dicekik dia. Cara ini sama persis dengan cara yang digunakan Mu dan sebelumnya, berharap bisa memancing target tersembunyi untuk muncul dengan mengancam nyawa orang lain. Terakhir kali Mu dan berhasil menggunakan trik ini, tetapi Mu dan pada akhirnya terbunuh, dan kali ini Barok yang menggunakan trik ini. Stephen berjalan ke jendela dan melihat keluar. Pantai di luar jendela masih asri. Barok, semua orang mengatakan kamu adalah seorang tiran, sekarang. Aku akan menunjukkan kepadamu apa itu tiran yang sebenarnya. Kata Stephen pada dirinya sendiri. Pada saat yang sama, di suatu tempat di Kerajaan Naga. Panel instrumen di dalam Solnu pengisi daya tiba-tiba menyala. Saat berikutnya, Solnu menghilang begitu saja. Negara Jin Gugu, dilepas pantai kota Baye. Solnu muncul di laut dalam. Kapal perang berteknologi ini mengapung dengan tenang di air, menunggu kedatangan tuannya. Pada saat ini, semburan air melonjak dari jauh. Perhatikan lebih dekat, di mana kolom airnya. Jelas ada manusia yang maju pesat di dalam air, dan manusia ini tidak lain adalah Stephen. Stephen dengan cepat datang ke depan Solnu, dan kemudian memasuki bagian dalam Solnu. Pergi ke medan perang di luar wilayah. Stephen memberi perintah.
Saat berikutnya, Solnu menghilang lagi. Beberapa menit kemudian, Solnu muncul di medan perang ekstrateritorial. Dari Afrika ke medan perang ekstrateritorial, jarak ribuan kilometer, Solnu telah menempuh dalam beberapa menit, dan kecepatannya jauh melebihi kecepatan pesawat manapun di dunia saat ini. Dan ini bukan batas kecepatan Solnu. Selama sumber energinya cukup, Solnu bahkan bisa terbang dengan kecepatan cahaya. Dari Afrika ke medan perang di luar wilayah, hanya butuh 1 detik. Pesawat luar angkasa melayang di medan perang di luar wilayah udara. Area terbatas untuk pesawat manusia ini tidak berpengaruh pada Solnu. Gangguan magnet telah terdeteksi dan telah dilindungi. Suara si idiot muncul di pesawat ruang angkasa. Pergi ke utara, kata Stephen. Oke. Petik 2. Saat berikutnya, Solnu melayang di atas hutan. Saat Solnu muncul, beberapa sosok melayang ke langit, mendarat di puncak pohon yang menjulang tinggi, dan memandang ke langit. Chen Bahuang, apa itu? Xiao Ai, yang membawa pedang, memandang ke langit dengan heran. Bagaimana saya tahu? Chen Bahuang yang berdiri di sebelah Xiao Ai menggelengkan kepalanya. Mungkinkah kapal perang itu dibangun oleh suatu kekuatan? Kata seseorang. Ini tidak mungkin. Ini adalah zona larangan terbang. Tidak ada kekuatan yang dapat membangun pesawat yang dapat terbang di sini. Ini mungkin sesuatu yang keluar dari dunia rahasia, kata Chen Bahuang. Saat ini, kapal perang di langit mulai berjatuhan. Semuanya waspada, kata Chen Bahuang dengan lantang. Semua orang memasang posisi bertarung. Solnu terus jatuh dari langit, dan akhirnya berhenti di ruang terbuka. Chen Bahuang dan yang lainnya mengepung kapal perang, melihatnya dengan waspada. Dengan keras, pintu kapal perang terbuka. Stephen keluar dari pintu. Saat ini, dia telah kembali ke penampilan aslinya. Bos, ini bos. Melihat bahwa itu adalah Stephen, Xiao Ai bergegas menuju Stephen dengan penuh semangat. Tirani. Chen Bahuang memandang Stephen dengan heran, dia tidak pernah menyangka Stephen akan muncul di sini dengan pesawat yang begitu aneh. Itu tiran. Bos sudah kembali. Orang-orang di sekitar bersorak. Stephen melirik semua orang, mengangguk dan berkata, semuanya, saya kembali, lama tidak bertemu. Bab 2453. Sang tiran telah kembali. Mantan Raja Medan Perang Asing sekali lagi muncul di medan perang asing. Saat ini, sudah lebih dari setahun sejak dia meninggalkan medan perang asing terakhir kali. Pola medan perang ekstrateritorial telah mengalami banyak perubahan, dan nama tiran lambat laun dilupakan oleh orang-orang. Namun demikian, wilayah tiran masih merupakan yang terbesar di medan perang ekstrateritorial. Wilayah tiran telah distabilkan, dan tidak ada yang diberi kesempatan untuk memanfaatkannya. Semua orang mengepung Stephen. Bahuang, Goper, Bless. Petik 2. Stephen menyapa wajah-wajah familiar ini satu persatu. Bos, kamu kembali, kami sangat merindukanmu. Xiao Ai dengan bersemangat memegang tangan Stephen, dengan air mata berlinang. Aku belum melihatmu selama lebih dari setahun, kamu tampak lebih cantik. Kata Stephen sambil tersenyum. Benarkah? Semua orang mengatakan itu. Xiao Ai berkata dengan malu-malu. Bos, mengapa Anda kembali tanpa memberitahu kami terlebih dahulu, agar kami dapat bersiap, kata Chen Bahuang. Saya punya sesuatu untuk dilakukan ketika saya kembali kali ini. Saya akan berbicara tentang spesifiknya nanti. Anda harus segera memanggil staf Anda, dan semua kader akan datang dan berkumpul, kata Stephen. Oke, aku akan meneleponnya sekarang. Chen Bahuang mengangguk, berbalik dan pergi. Bahuang, tunggu aku, kata Bong Bao sambil pergi bersama Chen Bahuang. Xiao Ai, berapa banyak prajurit di atas Raja Wu yang kita miliki sekarang? Stephen bertanya. Di atas Raja Wu, lusinan orang, semua kader telah mencapai di atas Raja Wu, kata Xiao Ai. Begitu banyak? Stephen bertanya dengan heran. Ya,
Sejak Anda meninggalkan medan perang asing lebih dari setahun yang lalu, lebih banyak alam rahasia dan peluang telah muncul di medan perang asing daripada sebelumnya, dan kekuatan banyak orang telah meningkat pesat. Bos, apakah Anda menebak seberapa kuat saya sekarang? Xiao Ai menatap Stephen dengan bangga dan bertanya. Kamu pasti memiliki kekuatan Raja Wu, kan? Kata Stephen. Itu lebih dari itu, aku lebih kuat dari God of War sekarang. Beberapa waktu yang lalu, aku kebetulan memasuki dunia rahasia, dan setelah memakan beberapa buah liar di dalamnya, tubuhku menjadi lebih kuat. Kemudian kemacetan di belakang pecah satu demi satu ya, saya telah membangkitkan sifat ganda kekuatan dan kecepatan, dan itu masih merupakan kebangkitan ganda. Xiao Ai berkata dengan bangga. Kebangkitan sifat ganda, lebih dari setahun. Stephen bertanya dengan heran. Ya, dalam setahun terakhir ini, peluang di medan perang di luar domain telah meningkat berkali-kali lipat dari sebelumnya. Bahkan lebih buruk. Aku tidak tahu bagaimana menggambarkan kekuatannya saat ini. Bahkan jika aku berada di tangannya aku bahkan tidak bisa bergerak, kata Xiao Ai. Ada banyak peluang. Stephen mengerutkan kening dan memikirkannya. Medan perang ekstrateritorial ini telah mengalami Dukes dan Mark Robis secara berturut-turut, dan terdapat banyak kristalisasi peradaban dari Dukes dan Mark Robis di atasnya. Selalu ada banyak prajurit yang tinggal di medan perang di luar wilayah untuk berlatih, untuk memenuhi apa yang disebut peluang. Stephen sendiri telah menemukan peluang, dan peluangnya adalah tulang sang jenderal. Di masa lalu, sangat sulit untuk menemukan peluang, tetapi sekarang saya mendengar dari Xiao Ai bahwa ada lebih banyak peluang daripada sebelumnya, sungguh aneh. Menurut Xiao Ai, perubahan seperti itu terjadi di medan perang asing saat dia meninggalkan medan perang asing lebih dari setahun yang lalu. Tapi bukan karena dia belum pernah meninggalkan medan perang asing sebelumnya, dan medan perang asing belum mengalami perubahan seperti itu. Mungkinkah itu terkait dengan kepergian Bogut? Stephen tiba-tiba memikirkan kemungkinan, karena Bogut juga meninggalkan medan perang ekstrateritorial lebih dari setahun yang lalu. Bodoh, apakah kamu tahu apa yang ada di pulau ini? Stephen tiba-tiba bertanya. Ada banyak jejak para Titan di pulau ini, kata si idiot. Jejak para Titan. Stephen mengangguk tanpa sadar. Hal-hal di jalan ini ditinggalkan oleh Dukes dan Macrobis. Jejak para Titan adalah hal yang normal. Bab 2454. Selain itu, ada beberapa hal yang aku tidak mengerti, kata si idiot. Sesuatu yang tidak kamu mengerti. Stephen bertanya dengan heran, apa itu? Petik 2. Ada pola cakram besar di dasar pulau ini. Ada banyak pola pada pola yang belum tercatat di database saya. Teks dalam teks, konsentrasi energi gelap di pulau ini sangat tinggi, dan setelah beberapa perlakuan khusus, sebagian energi gelap dipisahkan menjadi energi bebas, yang dapat diserap oleh organisme hidup di pulau ini. Kata orang bodoh, konsentrasi energi gelap sangat tinggi. Murid Stephen menyusut, dan energi gelap di sekitarnya langsung menjadi nyata di matanya. Benar saja, energi gelap dalam jangkauan pengamatan Stephen sangat tebal. Apa yang terjadi? Stephen bertanya. Saya tidak tahu. Tidak ada catatan yang relevan di database saya, kata si idiot. Sekarang Stephen sedikit bingung. Dia tiba-tiba teringat bahwa tempat ini awalnya ditempati oleh para adipati. Belakangan, Mark Robis mengusir para adipati dari tempat ini. Sepertinya tempat ini memiliki beberapa fungsi magis. Mungkinkah fitur-fitur itu dihidupkan kembali lebih dari setahun yang lalu? Lalu pola cakram apa yang bisa kamu pindai ke pesawat luar angkasa? Stephen bertanya. Oke, kata si idiot. Kalau begitu pindai dan tunjukkan padaku, kata Stephen, lalu berbalik dan berjalan kembali ke pesawat luar angkasa. Tidak lama kemudian, sebuah pola berbentuk cakram muncul di depan Stephen. Bahkan Stephen tidak dapat memahami garis-garis pada pola ini, tetapi rasanya agak familiar.
Ada apa dengan perasaan menerima yang sial ini? Stephen mengerutkan kening, perasaan bahwa dia sepertinya akan segera memikirkannya tetapi tidak dapat mengingatnya membuatnya sangat tidak nyaman. Lupakan saja, mari kita tidak memikirkannya untuk saat ini, lagi pula, tempat ini luar biasa. Stephen akhirnya menyerah dan terus memikirkannya, lagi pula, dia tidak bisa memikirkan apapun. Stephen memiliki perasaan samar bahwa medan perang di luar wilayah mungkin lebih rumit dari yang dia kira. Mungkin tempat ini sudah menjadi tempat yang sangat magis sebelum ditempati oleh para adipati dan menjadi sarang. Mungkin makhluk di sini berbeda dari dunia luar, lebih kuat dari dunia luar, mungkin bukan hanya karena bioteknologi orang Duke, tetapi juga mungkin memiliki hubungan tertentu dengan tempat itu sendiri. Stephen keluar dari pesawat luar angkasa sambil berpikir, mengobrol dengan orang-orang di luar pesawat luar angkasa. Bos, sebenarnya benda apa ini? Bagaimana bisa terbang di medan perang di luar wilayah? Xiao Ai bertanya pada Stephen seperti bayi yang penasaran. Ini mobil bosmu, bukankah 10.000 kali lebih tampan dari Mercedes-Benz, BMW, Lamborghini? Stephen berkata sambil tersenyum. Itu memang 10.000 kali lebih tampan dari benda-benda itu. Xiao Ai berkata dengan serius. Apakah kamu ingin masuk dan melihat-lihat? Stephen bertanya. Bisakah kamu? Xiao Ai bertanya dengan mata berbinar. Tentu saja. Stephen mengangguk dan membawa Xiao Ai ke pesawat luar angkasa. Pada saat yang sama, di suatu tempat di medan perang ekstrateritorial. Nyala api melesat ke langit. Nyala api ini tiba-tiba meledak di udara, dan kembang api besar meledak, yang dapat dilihat bahkan dari jarak jauh. Saat nyala api meledak, banyak orang pindah ke satu tempat pada waktu yang bersamaan. Pada saat yang sama, rumor yang mengganggu mulai muncul di seluruh medan perang di luar domain. Sang tiran telah kembali. Nyala api itu adalah seruan tiran untuk bertindak. Ini telah diketahui oleh orang-orang di medan perang ekstrateritorial bertahun-tahun yang lalu. Setiap kali tiran memanggil bawahannya, kembang api yang terang akan dinyalakan di langit. Semua kekuatan di medan perang ekstrateritorial telah memasuki keadaan siap tempur. Satu persatu, para pelayan dikirim ke wilayah tiran, mencoba mendapatkan informasi langsung. Pada saat yang sama, sekelompok master berkumpul di sekitar Chen Bahuang. Tetap di atas Raja Wu, dan tinggalkan di bawah Raja Wu. Chen Bahuang mengikuti perintah Stephen dan mulai menyaring orang-orang ini. Kakak Bahuang, apakah tiran itu kembali? Seseorang bertanya. Chen Bahuang mengangguk dan berkata, tiran itu kembali. Petik 2. Sua. Masa langsung meledak. Bagi orang-orang ini, tiran itu seperti dewa. Selama periode kepergiannya, banyak orang yang penuh dengan kerinduan dan harapan akan tiran. Sekarang tiran akhirnya kembali, bagaimana mungkin orang-orang ini tidak bersemangat? Apakah tiran hanya menginginkan kader? Seseorang bertanya. Baiklah, yang lain menunggu di tempat, mungkin akan berguna nanti. Kata Chen Bahuang. Hei, sayang sekali. Mereka yang belum menjadi kader hanya bisa menghela nafas dengan menyesal. Tidak lama kemudian, Chen Bahuang telah memanggil puluhan kader. Hampir sampai. Beberapa orang lain mungkin lebih jauh, atau di alam rahasia. Mereka seharusnya tidak muncul dalam waktu singkat, kata Chen Bahuang kepada Blaze. Yah, cari tiran itu, kata Blaze. Ayo pergi. Lusinan orang, dipimpin oleh Chen Bahuang, menuju ke tempat Stephen mendaratkan pesawat luar angkasa. Beberapa menit kemudian, semua orang muncul di samping pesawat ruang angkasa. Ketika orang-orang ini melihat pesawat luar angkasa yang penuh dengan teknologi, semua orang tercengang. Apa ini? Star Wars. Banyak orang tidak dapat menahan diri untuk tidak menanyakan pertanyaan mereka sendiri. Namun, keraguan seperti itu dengan cepat terhapus oleh kegembiraan, karena semua orang melihat Stephen. Lusinan orang bergegas menuju Stephen. Tirani, bos. Orang-orang berteriak dengan bersemangat. Bagi mereka,
Stephen adalah keyakinan spiritual mereka. Meskipun Stephen sudah lama pergi, berat badannya tidak pernah berubah. Stephen melambai kepada semua orang, lalu memberi isyarat agar semua orang diam. Semua orang terdiam sekaligus. Saudaraku, apakah kamu masih ingat hari-hari ketika kita memperluas perbatasan kita di medan perang asing bersama beberapa tahun yang lalu? Tanya Stephen. Ingat, Chen Bahuang dan yang lainnya berteriak keras. Apakah kamu masih ingat hari-hari ketika kita bertarung melawan musuh yang kuat satu persatu dan mencoba yang terbaik untuk saling membunuh? Tanya Stephen. Ingat, teriak Masa lagi. Aku belum kembali selama lebih dari setahun, apakah pedang di tanganmu pernah berkarat? Tanya Stephen. Tidak pernah. Pernahkah tangan dan kakimu lemah? Stephen bertanya. Tidak pernah. Apakah darahmu pernah menjadi dingin? Stephen terus bertanya. Tidak pernah. Petik 2. Yah, hari ini tiran itu akan mengajakmu melakukan sesuatu yang besar. Stephen mengangkat tangannya dan berteriak. Lakukan suara besar. Semua orang berteriak serempak. Selamat malam tahun baru semuanya. Bab 2455. Lusinan orang menaiki Solnu Stephen. Ini adalah pertama kalinya Solnu menerima begitu banyak penumpang. Ketika orang-orang ini melihat begitu banyak hal di Solnu yang bukan milik peradaban modern, sungguh menakjubkan bahwa semua orang tetap diam, tidak ada yang berdiri untuk bertanya, dan tidak ada yang bersuara. Lusinan orang semuanya duduk diam dimanapun mereka bisa. Stephen duduk sendirian di kursi di konsol tengah. Xiao Ai, seorang gadis dengan pedang di punggungnya, berdiri di samping Stephen, menatap layar di depannya dengan rasa ingin tahu. Chen Bahuang berdiri sendirian di sudut dengan mata terpejam. Ayo pergi, perintah Stephen. Saat berikutnya, kapal perang itu sedikit bergetar, dan kemudian, perasaan kelebihan berat badan yang aneh muncul pada semua orang. Perasaan kelebihan berat badan ini muncul dengan sangat cepat, tetapi juga menghilang dengan sangat cepat, sepertinya ada kekuatan aneh yang secara otomatis menetralkan perasaan kelebihan berat badan. Di layar ruang komando, semua objek berkedip dengan cepat. Tidak ada yang pernah melihat pemandangan seperti itu, objek yang jelas jauh akan berada di depannya pada detik berikutnya, dan objek tersebut akan menghilang dalam sedetik. Ini tidak lagi dapat digambarkan dengan cepat, ini seperti teleportasi. Pesawat luar angkasa muncul dalam jangkauan penglihatan Anda secara instan, dan tempat yang dapat Anda lihat hanya dapat dicapai dalam sekejap mata. Beberapa menit kemudian, pesawat luar angkasa itu sedikit bergetar. Langit asli benar-benar menghilang saat ini, berubah menjadi dasar laut yang dalam. Sedikit cahaya menembus dari laut. Lampu pesawat ruang angkasa menerangi bagian depan, dan banyak orang bahkan melihat ikan berenang melewatinya. Kami di sini. Stephen berdiri dari kursinya. Semua orang di sekitar yang duduk di tanah juga berdiri. Ayo pergi, kata Stephen. Ayo pergi. Semua orang berteriak serempak. Pada saat yang sama, di dinding istana kota Baye. Orang-orang yang diikat dengan tali digantung di tembok kota seperti ini. Tali itu mengikat orang-orang ini seperti kepompong kupu-kupu. Total ada lebih dari 20 orang, semuanya digantung seperti ini. Di bawah tembok kota, kereta-kereta diparkir rapi satu demi satu. Semua prajurit dengan peluru tajam memiliki niat membunuh di wajah mereka. Di tembok kota, beberapa meriam laser telah disiapkan, dengan satu tembakan, sekuat apapun Anda akan musnah. Di kejauhan dari tembok kota, kerumunan padat sudah berkumpul di sini. Orang-orang ini tidak datang ke sini atas inisiatif mereka sendiri, tetapi dipanggil atas perintah dari Barok. Seolah ingin menakuti ayam dan monyet, Barok memerintahkan semua warga kota Baye untuk datang ke istana untuk menyaksikan dengan mata kepala sendiri bahwa para pengkhianat ini dibunuh oleh Raja Agung mereka. Pada saat yang sama, kamera dipasang satu demi satu, membidik sekitar 20 orang di tembok kota. Ini adalah siaran langsung dari hukuman mati untuk seluruh negeri. Algojo akan membunuh seseorang setiap jam sampai pembunuhmu dan,
yang belum tertangkap, muncul. Untuk mencegah seseorang merampok tahanan, kekuatan yang sangat kuat telah dikerahkan di tempat kejadian. Di bawah kekuatan seperti itu, kecuali ada tentara reguler, tidak ada cara bagi individu atau beberapa organisasi untuk menimbulkan terlalu banyak ancaman. Payung besar didirikan di atas tembok kota. Ada seorang pria duduk di bawah payung. Pria itu mengenakan kacamata hitam dan memiliki cerutu di mulutnya. Ada sedikit niat membunuh di wajahnya, dan tidak ada yang berani menatap langsung ke arahnya kemanapun matanya lewat. Dia adalah Raja Golden Gogo, Barok. Ada beberapa orang yang berdiri di samping Barok. Orang-orang ini mengenakan pakaian penjaga istana, dan masing-masing adalah yang terkuat dari yang terkuat. Awalnya, Stephen harus berdiri di posisi ini, tetapi karena masalah Bella, Stephen memiliki beberapa konflik dengan Barok, jadi Stephen tidak muncul di antara orang-orang tersebut saat ini. Barok tidak mengambil hati masalah ini. Stephen kian kuat, tetapi di wilayahnya, dia masih memiliki kepercayaan diri untuk membunuh siapa saja yang berani menyinggung perasaannya. Lagi pula, meriam laser di sekitar sini bukan hanya untuk bersenang-senang. Barok melirik arloji di tangannya. Saat ini, 55 menit telah berlalu sejak orang-orang ini menutup telepon di tembok kota. Barok mengambil mikrofon dan berkata dengan ringan, "Saya tahu Anda bersembunyi di antara orang-orang saya, dan saya juga tahu bahwa Anda ingin menyelamatkan mereka. Mereka ada di sini sekarang. Selama Anda berdiri dan menyerah, saya dapat mempertimbangkan untuk membiarkan mereka pergi. Lagi pula, mereka semua adalah orang-orangku, dan aku adalah orang yang murah hati." Petik 2. Bab 2456. Jangan keluar. Jangan keluar, cepat keluar dari sini, jangan selamatkan kami. Monica, yang dulu menutup telepon, berteriak keras. Barok berdiri dan berjalan ke tepi tembok kota, melihat ke bawah dari atas, dia hanya bisa melihat puncak kepala Monica. Barok menarik pistolnya dari pinggangnya. Arahkan moncong pistol ke dahi Monica. Tembakan ini ditembakkan dari atas kepala Anda, dan peluru akan terbang keluar dari tubuh bagian bawah Anda. Pada saat itu, usus Anda dan organ lainnya akan jatuh, dan tubuh Anda akan memanjang sangat-sangat panjang, kata Barok Said. Tanpa ekspresi. Ayo, bunuh aku, kekejamanmu akan diketahui dunia suatu hari nanti, dan orang-orang pada akhirnya akan menggulingkan janjimu. Tidak masalah jika aku mati, jika salah satu dariku mati, akan ada puluhan ribu aku. Berdiri, aturan tirani pasti akan berakhir dengan orang-orang. Teriak Monica. Apakah Anda berbicara tentang orang-orang tak bersenjata ini? Saya memiliki pasukan ratusan ribu, dan mereka dilengkapi dengan senjata tercanggih di dunia. Tidak ada yang bisa mengalahkan saya, tidak. Saya, dan keluarga saya, akan memerintah negara ini selamanya. Orang-orang ini, semua orang di negara ini, akan selalu menjadi budakku, tidak ada yang bisa mengubahnya. Kata Barok keras. Kata-kata ini membuat wajah orang Tionghoa yang menonton dari kejauhan menjadi sangat jelek. Semua orang tahu bahwa Barok tidak pernah menganggap orang di luar sukunya sebagai manusia, tetapi ini adalah pertama kalinya mereka disebut budak di depan begitu banyak orang. Banyak orang mengepalkan tangan mereka. Barok memiliki senyum puas yang mesum di wajahnya. Dia melihat arlojinya dan berkata, "Sudah 1 jam, tampaknya pembunuhnya benar-benar pengecut. Monica, aku akan mengirimmu dalam perjalanan dulu." Setelah berbicara, Barok menekan jarinya pada pelatuk. Tepat ketika dia akan menarik pelatuknya. Wus, ada semburan suara berderak yang menusuk telinga. Barok melihat ke depan dengan tajam. Di kejauhan, naga api meraung ke arahnya. Itu tampak seperti semacam rudal kecil. Beberapa penjaga datang ke depan Barok dalam sekejap, dan menggunakan tubuh mereka untuk membangun penghalang bagi Barok. Pada saat yang sama, sistem pertahanan yang dipasang di dinding langsung diaktifkan. Laras senjata menonjol dari dinding. Bang bang bang. Peluru yang menutupi langit terbang menuju misil yang menderu. Bum bum bum.
Banyak rudal terkena peluru dan meledak di udara. Bersamaan dengan ledakan rudal tersebut, semburan asap putih juga meledak. Hampir dalam sekejap mata, seluruh tembok kota diselimuti asap putih. Peringatan, awas serangan musuh. Teriakan datang dari asap putih. Sementara itu, di bawah tembok kota, siapa? Jangan! Teriakan terus terdengar. Tidak ada yang tahu apa yang terjadi dalam asap putih, hanya jeritan terus-menerus yang memberitahu semua orang bahwa seseorang meninggal dalam asap putih. Asap putih datang dengan cepat dan menghilang dengan cepat. Dalam waktu kurang dari 1 menit, asap putih benar-benar hilang oleh angin laut. Baru pada saat itulah orang-orang menyadari bahwa di bawah tembok kota saat ini, semua prajurit yang dipersenjatai dengan peluru tajam semuanya tenggelam dalam genangan darah. Sekelompok pria dengan pakaian berbeda muncul di bawah tembok kota. Beberapa dari orang-orang ini berdiri di atas kereta, beberapa bersandar di tembok kota, dan beberapa menginjak mayat. Melihat orang-orang ini, orang-orang di sekitar tercengang, tidak tahu mengapa sekelompok orang seperti itu muncul. Terlebih lagi, yang paling mengejutkan orang adalah bahwa 20 atau lebih orang yang awalnya tergantung di tembok kota semuanya telah menghilang saat ini. Orang-orang, semuanya diselamatkan. Barok bergegas ke dinding dan melihat ke bawah. Kepala orang di bawah membuat matanya memerah. Ada begitu banyak orang di sini, bagus, bagus, aku sudah menyiapkan hadiah besar untukmu, haha, keluarlah, penjagaku. Barok berteriak dengan penuh semangat. Mengikuti suara Barok, sesosok melompat keluar dari kerumunan di sekitarnya dan mendarat di depan kerumunan. Orang-orang ini semuanya mengenakan pakaian biasa, tetapi masing-masing dari mereka memiliki aura yang sangat kuat, dan jumlahnya banyak, setidaknya ribuan. Ribuan orang ini langsung mengepung puluhan orang di bawah tembok kota. Setelah itu, ribuan orang ini semua merobek pakaian mereka. Sepotong pakaian yang mewakili identitas Royal Guard terungkap. Ribuan orang semuanya mengenakan penjaga kerajaan yang sama. Aura itu langsung membuat kerumunan di belakang mundur beberapa langkah. Apakah kamu pikir kamu baik-baik saja jika kamu berdiri di bawah tembok dan meriam laser tidak dapat mengenaimu? Untuk menghadapi orang yang berani membunuh anakku, aku menyembunyikan seluruh penjaga kerajaan di kerumunan. Aku hanya kupikir aku bisa menangkapnya sudah cukup untuk menemukan pembunuhnya, tapi aku tidak menyangka akan menarik begitu banyak ikan besar, tidak ada dari kalian yang bisa melarikan diri hari ini. Teriak Barok bersemangat. Pengawal kerajaan adalah kekuatan yang paling kamu andalkan, bukan? Sebuah suara tiba-tiba datang dari samping. Barok terkejut, melihat ke samping, dan menemukan seseorang duduk di dinding lebih dari 10 meter darinya. Pria itu mengenakan topeng putih tanpa ekspresi di wajahnya. Dia sedang duduk di tepi tembok kota, dengan kaki tergantung di luar tembok kota, seolah-olah dia sedang bermain di sana. Siapa kamu? Barok bertanya dengan bersemangat. Bukankah kamu selalu ingin melihatku? Kata Stephen. Barok terkejut sesaat, dan kemudian bersorak, kamu Sanji itu. Ya. Stephen mengangguk dengan tenang. Kelilingi dia. Barok menunjuk ke arah Stephen dan berteriak. Segera, beberapa orang kuat di sekitar Barok semuanya bergegas ke sisi Stephen dan mengelilinginya sekitar 2 meter dari Stephen, membentuk lingkaran pengepungan. Jangan terburu-buru untuk menangkapnya, aku ingin dia melihat orang-orang di bawah dibunuh oleh pengawal kerajaanku. Pengawal kerajaan, patuhi perintahku dan bunuh mereka semua. Teriak Barok galak. Ribuan penjaga kerajaan yang kuat semuanya membunuh orang-orang di pengepungan. Stephen menyandarkan tangannya di tepi tembok kota, melihat ke bawah, dan berkata dengan ringan, tidak ada yang tersisa. Petik 2. Bab 2457. Sejumlah besar penjaga kerajaan berdesakan menuju puluhan orang di bawah tembok kota. Orang-orang di bawah tembok kota menghadapi ribuan pengawal kerajaan, seperti perahu yang hendak ditelan laut. Melihat ke bawah dari atas, efek visual yang dibawa oleh perbedaan jumlah orang adalah yang terkuat.
Semua orang percaya bahwa lusinan orang ini akan ditelan oleh para penjaga kerajaan dalam sekejap. Mengapa kamu mengatakan itu? Pengawal kerajaan adalah yang terkuat di antara yang kuat. Ini adalah kekuatan terkuat yang diandalkan Barok selama bertahun-tahun. Semua orang di dalamnya dibudidayakan oleh Barok dengan banyak uang dan jus buah. Ketika dia menjadi raja negara ini, dia sudah mengikuti Barok dan membuat prestasi besar untuk Barok. 5 tim pertama yang membantu Barok memasuki ibu kota kekaisaran adalah penjaga kerajaan ini. Penjaga ini menjaga keamanan keluarga Barok dan pada saat yang sama menghalangi seluruh negeri. Dengan tim seperti itu, tidak ada yang berani melanggar Barok, apalagi mencoba membunuh Barok. Di kerajaan Kako Emas, pengawal kerajaan mewakili tak terkalahkan dan kerajaan. Sekarang, semua anggota Royal Guard ada di sini untuk membunuh puluhan orang yang datang entah dari mana. Hanya ada satu hasil dari pertempuran semacam ini, yaitu puluhan orang itu langsung terbunuh, dan tidak boleh ada kecelakaan. Wajah orang-orang yang menyaksikan semua ini dari kejauhan menunjukkan ekspresi intoleransi dan penyesalan. Lagi pula, beberapa orang di negeri ini yang berani melawan tiran Barok secara langsung akan dibunuh oleh Barok saat ini. Betapa tidak berdaya dan putus asanya hal ini. Apa mereka tidak tahan lagi? Tidak bisakah tim menjadi lebih besar? Banyak orang di seluruh negeri tidak puas dengan aturan tiran Barok. Jika Anda bertahan sedikit lebih lama dan menemukan lebih banyak orang, bukankah peluang Anda untuk menang akan jauh lebih tinggi? Mengapa melompat keluar saat ini? Banyak orang bahkan memejamkan mata karena putus asa. Kemudian, suara pembunuhan terdengar. Terdengar jeritan dan benturan. Satu demi satu jatuh. Namun, yang mengejutkan semua orang adalah bahwa yang jatuh bukanlah mereka yang merampok para tahanan, melainkan anggota Royal Guard. Setelah kelompok penjaga kerajaan tercepat melakukan kontak satu sama lain, mereka dipenggal hampir tanpa ada kesempatan untuk melawan. Setelah itu, anggota Royal Guard yang menabrak sisi lain di gelombang kedua masih tumbang dengan cepat. Gelombang operasi ini benar-benar membuat orang-orang di sekitar mereka tercengang. Bagaimana ini terjadi? Penjaga kerajaan yang perkasa, bagaimana bisa begitu banyak orang terbunuh dalam satu pertemuan? Saat semua orang ragu, pembunuhan berlanjut. Anggota penjaga kerajaan semuanya sangat sadar ideologis. Melihat rakyat mereka sendiri jatuh satu demi satu, tidak ada yang melarikan diri. Mereka bergegas menuju satu sama lain dengan niat membunuh, mencoba mengepung dan menekan mereka semua dengan taktik kerumunan. Tapi, taktik kerumunan tidak membantu saat ini. Puluhan orang menghadapi ribuan orang. Setiap pukulan, setiap pisau, dan setiap tendangan dari mereka dapat melukai pengawal kerajaan secara serius. Royal Guard adapun orang-orang ini, itu seperti seorang prajurit di Three Kingdoms Warriors bertemu dengan seorang jenderal. Adegan ini mengejutkan semua orang. Penjaga kerajaan yang begitu kuat ditebang seperti melon dan sayuran. Apa yang terjadi? Di tembok kota, Barok menunjukkan ekspresi ngeri di wajahnya. Persepsinya lebih langsung daripada orang-orang di bawah. Melihat ke bawah dari atas, dia melihat bahwa formasi Royal Guard-nya terus terkikis. Dia selalu menghargai, mempercayai, dan mengandalkan Royal Guard. Ternyata tidak ada lawan. Sama sekali. Bagaimana ini bisa terjadi? Di seluruh Afrika, bagaimana mungkin ada organisasi yang begitu kuat yang dapat mengirim puluhan orang secara acak untuk memperkuat penjaga kerajaan ribuan orang? Gelombang demi gelombang orang jatuh, beberapa terbunuh, dan beberapa terluka parah dan kehilangan kemampuan tempurnya. Puluhan orang, ratusan orang. Hanya dalam beberapa menit, korban dari para penjaga kerajaan telah mencapai ratusan, tetapi di sisi lain, tidak ada orang yang datang untuk merampok para tahanan yang jatuh. Sungguh kekuatan tempur yang menakutkan dan menghancurkan ini. Barok panik, dan dia dengan bersemangat berkata kepada bawahannya di sebelahnya, "Tangkap aku Sanji ini." Dia memikirkan cara, yaitu menangkap pencuri terlebih dahulu dan menangkap raja terlebih dahulu,
dan menangkap orang yang merasa benar sendiri ini, jadi bahwa dia dapat menggunakan ini untuk memaksa orang-orang di bawah. Orang-orang di sekitar Stephen langsung menyerang Stephen. Bab 2458. Pada saat ini, di antara kerumunan di bawah tembok kota, seorang gadis dengan pedang panjang di punggungnya tiba-tiba melompat dan menembak tepat di atas tembok kota dari tanah. Gadis itu melompati tembok kota setinggi lebih dari 10 meter, dan mendarat di sebelah Stephen. "Bos, aku akan menyelamatkanmu." Gadis itu berteriak. "Hati-hati, mereka tidak lemah," kata Stephen sambil tersenyum. Saat ini, orang-orang di sekitar Stephen sedang menyerang Stephen. Gadis itu bergegas maju dan bertarung sengit dengan orang-orang ini. Namun, orang-orang ini belum memotong melon dan sayuran. Mereka yang bisa tinggal di tembok kota sebagai penjaga barok telah mencapai tingkat raja bela diri atau lebih. Mereka adalah elit penjaga kerajaan, dan mereka benar-benar mampu melawan 100 lawan 1. Pertarungan tak terpisahkan antara 7 atau 8 pria kuat dan gadis muda. Gadis itu sangat kuat, dia tidak menggunakan pedang, melainkan menggunakan kabel baja yang terbang di udara untuk menghasilkan kematian yang sangat besar, sehingga sulit bagi orang untuk bertahan. "Lupakan wanita ini, jatuhkan pria itu, dan kalian semua juga bercinta denganku." Barok menunjuk ke arah Stephen dan berteriak. Di antara orang-orang kuat di sekitar Barok, semuanya bergegas menuju Stephen. Kekuatan orang-orang ini begitu kuat sehingga tidak ada yang perlu dikatakan. Masing-masing dari mereka memiliki kekuatan melebihi dewa perang, dan mereka adalah penjaga pribadi Barok. Melihat masih ada orang yang ingin ikut berperang, Stephen justru menunjukkan senyuman di wajahnya. "Xiao Ai, tidak bisakah kamu melakukannya?" Stephen bertanya. "Ah, mereka menggertak orang, begitu banyak yang memukuliku, Bahuang. Jika kamu tidak membantuku, aku akan mati," teriak Xiao Ai keras. Mengikuti suara Xiao Ai, Chen Bahuang melompat dari kerumunan di bawah, dan mendarat di samping Stephen seperti bola meriam. Saat ini, Xiao Ai sedang dikepung oleh banyak orang, dan Stephen dikepung oleh beberapa orang yang menyerangnya. Tanpa kesedihan maupun kegembiraan di wajah Chen Bahuang, dia langsung meninju orang di depannya dengan pukulan yang berat. Ledakan. Dengan suara keras, seluruh lengan pria yang mengenai Chen Bahuang itu langsung hancur. Darah menyembur ke tubuh orang itu, membuatnya merasa sedikit bodoh untuk sesaat. Chen Bahuang mengabaikan lawannya, dan meninju orang lain. Bang bang bang. Ada suara teredam. Setiap suara teredam berarti seseorang terluka parah atau terbunuh secara langsung. Chen Bahuang seperti pemanen kehidupan, memanen beberapa nyawa dalam sekejap. Barok terpana dengan pemandangan ini, dia tidak pernah menyangka bahkan bawahan tingkat raja bela diri tidak bisa menghentikan pukulan lawan, seberapa kuat orang ini. Untungnya, beberapa pengawal pribadi Barok akhirnya saling berhadapan. Beberapa orang dengan kekuatan melebihi God of War ini seharusnya cukup untuk menjatuhkan lawan. Barok berpikir begitu. Tepat ketika Barok berpikir seperti ini, sebuah adegan yang benar-benar meruntuhkan mentalitas Barok muncul. Beberapa orang kuat yang melampaui kekuatan God of War bergegas menuju satu sama lain, tetapi setelah lawan melakukan kontak, mereka juga langsung oleh lawan tanpa ketegangan, seperti Martial King di depan. Melihat penjaga pribadinya yang paling terpercaya dan andal jatuh begitu mudah, Barok akhirnya tahu bagaimana harus takut. Dia berbalik dan lari. Namun, begitu dia menggerakkan kakinya, sebuah tangan sudah berada di bahu Barok. Barok berhenti dan memutar kepalanya sedikit ke samping. Ketika dia melihat wajah Stephen di sebelahnya, seluruh wajahnya langsung menjadi sangat pucat. "Jangan pergi, tonton pertunjukannya bersamaku." Stephen berjalan menuju tepi tembok kota dengan tangan melingkari bahu Barok. "Saudaraku, biarkan aku pergi, aku bisa memberimu segalanya, kekayaan, kekuasaan, segalanya, selama kamu mau, aku bisa memberimu," kata Barok dengan suara bergetar. "Jangan bicara." Stephen membuat gerakan diam,
lalu berjalan ke tepi tembok kota, dan duduk bersama Barok. Menonton drama, Stephen menunjuk ke bawah dan berkata. Barok melihat ke bawah. Di bawah tembok kota, hanya ada beberapa ratus orang yang tersisa di penjaga kerajaan ketika dia melangkah maju. Ratusan orang ini masih mengisi daya, tetapi mereka masih terjatuh. Tubuh Barok bergetar. Saat ini, Barok mendengar langkah kaki dan melirik ke samping. Melihat hal tersebut, Barok menjadi semakin ketakutan. Dua orang, seorang pria dan seorang wanita, sedang berjalan dari samping saat ini, dan di belakang mereka berbaring sekelompok besar orang dalam kekacauan. Orang-orang itu semuanya adalah pengawal Barok. Mereka mati begitu saja, mati tanpa nilai apapun. Hati Barok berdarah, bukan hanya karena orang-orang ini, tapi juga karena kesalahannya sendiri. Sebenarnya, dia bisa menempatkan lebih banyak senjata termal di sekitar sini, tetapi mengingat ini mungkin membuat Stephen takut, dia tidak menyebarkan lebih banyak senjata termal, dan lawan dengan cerdik menggunakan telur asap untuk datang ke tembok kota di bawah. Ini adalah titik buta di mana meriam laser menembak, dan meriam laser kehilangan efeknya dalam sekejap. Dalam keadaan seperti itu, kekuatan tempur orang-orang itu telah dimainkan sepenuhnya, dan dia sendiri telah ditangkap oleh pihak lain. Saat ini, bahkan jika dia ingin mengerahkan angkatan bersenjatanya sendiri untuk menyelamatkan, itu tidak mungkin. Satu gerakan kalah, satu gerakan kalah. Seperti yang dipikirkan Barok, suara pembunuhan di bawah tiba-tiba menjadi lebih pelan. Barok melihat ke bawah, murid-muridnya tiba-tiba menyusut. Pertempuran di bawah tembok kota sebenarnya sudah berakhir saat ini. Ada penjaga kerajaan tergeletak di seluruh tembok kota. Tidak ada satupun anggota pengawal kerajaan yang masih berdiri. Lusinan orang berpencar dan mencari di antara para pengawal kerajaan yang tewas dan membunuh yang masih hidup. Bukan karena mereka haus darah, tetapi karena perintah yang diberikan oleh tiran untuk tidak meninggalkan apapun. Karena tiran itu mengatakan bahwa tidak ada yang akan dibiarkan hidup, bahkan tidak mungkin membiarkan siapapun hidup. Saat tiran bepergian, tidak ada rumput yang tumbuh. Bab 2459. Bau darah menguar dari bawah tembok kota. Lusinan bawahan Stephen semuanya telah tiba di tembok kota saat ini. Beberapa dari mereka mengendalikan meriam laser, sementara yang lain berdiri di tembok kota, diam-diam mengawasi segala sesuatu di sekitar mereka. Orang-orang yang tinggal di medan perang di luar wilayah ini tidak memiliki perasaan terhadap dunia luar. Selama Stephen memberi perintah, mereka bahkan dapat membunuh semua orang di seluruh istana. Mereka adalah mesin pembunuh. Untungnya, Stephen tidak bermaksud membunuh semua orang. Dia melingkarkan lengannya di bahu Barok dan berkata dengan ringan, "Hanya itu yang sudah kamu siapkan." "Itu saja," kata Barok dengan ekspresi sulit. "Tidak cukup untuk melihat." Stephen menghela nafas, dan berkata, "Kamu harus menambah jumlah orang 10 kali lipat." Petik 2. 10 kali, ya, kamu tidak bisa mengalahkan kalian. Kata Barok dengan wajah pahit. "Aku tidak bisa mengalahkan mereka, tapi mereka bisa kelelahan," kata Stephen sambil tersenyum. "Siapa kamu? Tidak mungkin ada orang sepertimu di sekitar Monica," tanya Barok. "Siapa aku?" Stephen tersenyum dan berkata, "Kamu pikir aku ini siapa?" Petik 2. "Aku tidak tahu, aku tidak punya arah." Barok menggelengkan kepalanya. "Karena kamu tidak bisa menebak, maka kamu tidak perlu menebak. Ada baiknya mati dengan keraguan," kata Stephen sambil tersenyum. "Apakah kamu benar-benar tidak akan membiarkanku pergi? Aku menaruh sebagian besar kekayaan di negara ini di rekening bank luar negeri. Jika kamu membunuhku, kamu tidak akan mendapatkan banyak uang. Mengapa kamu tidak melepaskanku saja? Aku bisa simpan uangnya. Semua untuk Anda, meskipun negara ini agak miskin, saya telah mengumpulkan ratusan miliar dolar dari mereka selama bertahun-tahun," kata Barok. "Ratusan miliar dolar. Ketika saya berada di kota Hural,
Saya melihat orang-orang mati kelaparan di pinggir jalan karena mereka tidak punya uang untuk makan, kata Stephen. Ini tidak bisa dihindari di setiap negara, dan setiap negara memiliki orang miskin, kata Barok. Memang benar ada orang miskin di setiap negara, tetapi mereka sangat miskin sehingga mereka mati kelaparan. Ini hampir tidak mungkin dalam masyarakat modern. Hal yang termurah di era ini adalah makanan. Sulit untuk makan enak, tapi itu terlalu mudah untuk dimakan. Hal-hal sederhana tidak dapat dilakukan di negara Anda. Bisa dibayangkan bahwa Anda telah menghabiskan semua yang ada di negara ini, kata Stephen. Bukankah sama di negara lain? Apakah kamu akan membunuhku hanya karena ini? Tanya Barok bersemangat. Aku tidak akan membunuhmu, kata Stephen. Kamu tidak akan membunuhku, benarkah? Barok bertanya dengan heran. Stephen mengangguk, tiba-tiba meraih Barok, dan melompat dari tembok kota. Barok terkejut, dan hendak meronta, tapi dia mendarat di tanah dengan selamat. Bersama dengan Stephen di sebelahnya. Tanahnya basah karena darah telah mengotori tanah menjadi merah. Barok memandang Stephen dengan bingung. Orang ini mengatakan dia tidak akan bunuh diri, tetapi sekarang dia memimpin dirinya sendiri untuk melompat dari gedung. Apa yang dia lakukan? Stephen tidak berbicara, tetapi berjalan maju dengan lengan melingkari bahu Barok. Hahaha. Kakinya menginjak darah kental, membuat suara menusuk. Kamu telah datang jauh-jauh, kamu pasti telah melalui banyak darah, kata Stephen. Ini. Barok tidak tahu bagaimana menjawab. Dia takut jika dia salah menjawab, dia akan bunuh diri. Bagimu, darah dan mayat mungkin bukan hal yang bisa membuatmu takut, tapi kurasa ada satu hal yang pasti akan membuatmu takut, kata Stephen. Apa? Tanya Barok. Stephen berhenti. Barok juga berhenti. Stephen melihat ke depan, menunjuk ke orang-orang yang bingung tidak jauh dari sana dan berkata, orang. Petik 2. Orang. Barok membeku sesaat, dan melihat ke depan seperti Stephen. Orang-orang di depannya sama lemahnya dengan anak domba di matanya, bagaimana mungkin dia takut pada hal-hal itu? Bukankah ini lelucon? Saya adalah raja negara ini. Kemanapun kemarahan saya pergi, ribuan orang akan berubah menjadi mayat. Mereka seharusnya takut pada saya. Bagaimana saya bisa takut pada mereka? Pada saat ini, Stephen tiba-tiba berbicara. Mungkin di matamu, orang-orang adalah budak, domba, dan alat untuk menghasilkan uang untukmu, tapi ada pepatah di kerajaan naga kita bahwa air dapat membawa perahu atau membalikkannya. Orang-orang adalah air. Selesai berbicara, Stephen berbalik dan pergi. Pergi. Tinggalkan tampilan Barok yang tidak bisa dijelaskan. Bab 2460. Barok terus menoleh untuk melihat Stephen, dan ketika Stephen melompat kembali ke tembok kota, dia sangat gembira. Ini benar-benar akan membiarkannya pergi. Memikirkan hal ini, Barok segera bergegas maju. Dalam sekejap mata, Barok sudah berada di depan orang banyak. Kerumunan mundur ketakutan. Keluar dari sini. Barok bergegas ke depan orang di depan. Ini masih anak-anak, sekitar 11 atau 12 tahun. Barok langsung meraih tangan lawan dan menjentikkannya ke samping. Anak itu langsung terlempar ke tanah di sebelahnya. Barok bergegas ke kerumunan. Pergi, atau aku akan membunuhmu, minggir. Teriak Barok sambil bergegas maju. Kerumunan terus memberi jalan kepada kerumunan karena ketakutan. Dari langit, terlihat sangat jelas bahwa Barok seperti singa yang menyerbu kawanan domba. Setidaknya ada 2 atau 3 meter ruang terbuka di sekelilingnya, sementara sekitarnya orang-orang terus mundur ke belakang. Di kejauhan, di tembok kota, orang-orang masih takut padanya. Mengetahui pikiran Stephen, kata Chen Bahuang dengan cemberut. Pada awalnya orang akan takut, tetapi ketika rasa takut itu menumpuk sampai tingkat tertentu, dia akan menjadi marah, kata Stephen. Apakah kamu marah? Chen Bahuang melihat ke kejauhan dengan curiga. Saat ini, Barok tiba-tiba berhenti.
Seorang anak yang sangat kecil muncul di depannya. Anak itu berusia sekitar 2 atau 3 tahun, dan karena dia tidak bisa mengelak, dia jatuh di depan Barok. Wajah Barok tenggelam, dia mengangkat kakinya dan menendang anak itu. Tidak. Seorang wanita bergegas dan memblokir anak itu, tetapi ditendang oleh Barok. Anak dan wanita itu jatuh ke tanah bersama. Keluar, keluar, kamu yang tidak tersentuh, kamu berani menghalangi jalanku, keluar. Barok mengutuk dan menendang wanita di depannya dengan gila. Saat ini, dia benar-benar mengubah ketakutannya menjadi kemarahan. Menurutnya, dia harus pergi dari sini secepat mungkin sekarang, dan wanita dan anak ini berani berdiri di depannya. Itu adalah kejahatan yang layak dihukum mati. Pada hari kerja, dia akan mengirim kedua orang ini untuk melihat Tuhan sejak lama, dan sekarang dia baru saja menendang mereka, yang sudah merupakan belas kasihan. Setelah menendang beberapa kali, Barok berjalan mengitari kedua pria itu. Hanya saja kali ini, ada satu orang lagi di depan Barok. Ini adalah pemuda kulit hitam kurus, dan dia menatap Barok dengan tatapan garang. "Apa yang kamu lakukan? Apakah kamu ingin mati?" teriak Barok. Pria muda itu tidak berbicara, dan langsung meninju wajah Barok. Barok tidak bisa mengelak tepat waktu, tubuhnya terhuyung-huyung dan mundur selangkah. "Kamu bajingan, suku mana kamu berasal? Aku akan menghancurkan sukumu," teriak Barok. Saat Barok berteriak, seseorang tiba-tiba menendang Barok di belakangnya. Barok bergegas maju beberapa langkah, lalu dengan cepat menoleh untuk melihat ke belakang. Namun orang yang menendangnya tidak terlihat di belakangnya. "Siapa? Siapa?" teriak Barok bersemangat. Ledakan. Barok kembali dipukul dengan keras di punggung. Tubuh Barok terhuyung-huyung 2 langkah ke depan, lalu dia menoleh ke belakang dengan ketakutan. Kali ini dia melihat bahwa orang yang memukul punggungnya adalah pemuda tadi. "Jangan main-main, sudah kubilang, aku penguasamu. Begitu aku pergi dari sini, aku akan mengirim pasukanku untuk menghancurkan para pemberontak itu. Jangan main-main," kata Barok bersemangat. Pemuda kulit hitam itu mengepalkan tinjunya dan berjalan menuju Barok. Barok terus mundur dengan ngeri. Tiba-tiba, Barok terhalang oleh sesuatu dan berhenti. Dia menoleh dan menemukan bahwa orang yang menghalangi dia di belakangnya adalah seorang pria paruh baya. "Minggir!" teriak Barok. Pihak lain tidak berbicara, dan langsung mendorong Barok ke depan. Kebetulan pemuda kulit hitam itu mengepalkan tinjunya dan meninju wajah Barok. Dengan keras, Barok jatuh ke tanah. Setelah itu, massa mengepung Barok. Di kejauhan, di tembok kota. "Dunia ini adil. Kekerasan yang dulu kamu lakukan pada orang-orang suatu hari nanti akan dikenakan padamu oleh orang-orang," kata Stephen. "Ya." Chen Bahuang mengangguk dengan serius. "Kami telah memulai perjuangan mereka, dan langkah selanjutnya adalah membantu mereka membuka jalan," kata Stephen. "Apa yang harus kita lakukan selanjutnya?" Chen Bahuang bertanya. "Singkirkan sisa-sisa Barok," kata Stephen. "Ya." Setelah sekian lama, berita bahwa Barok, tiran kerajaan Kako Emas, dibunuh oleh orang-orang di luar istana dengan cepat menyebar ke seluruh kerajaan Kako Emas. Orang-orang yang tertindas oleh Barok bangkit satu demi satu setelah mendengar berita tersebut. Saat ini, banyak kader tingkat tinggi di bawah Barok sebelumnya mati secara misterius, atau meninggalkan negara Go Emas. Kepergian orang-orang ini menyebabkan seluruh pejabat Jinguguo menjadi kacau, dan pemerintah tidak lagi memiliki kemampuan untuk menekan orang-orang yang bangkit. Berbagai suku dan angkatan bersenjata mulai mengukir Jinguguo. Tapi saat ini, seorang wanita muncul di daerah kumuh negeri Jingo. Berdiri di titik tertinggi perkampungan kumuh, wanita ini menelepon ke seluruh negeri Jingugu. Memanggil semua orang untuk menghentikan perselisihan dan bernegosiasi untuk masa depan negara Go Emas. Wanita ini bernama Monica. Dia adalah seorang pengkhianat di era Barok, tetapi dengan kematian Barok, identitas pengkhianat itu langsung menjadi pelopor revolusioner. Dia telah menjadi kepercayaan spiritual banyak pemberontak,
dan beberapa angkatan bersenjata langsung menggunakan spanduk Monica. Mengikuti suara Monica, angkatan bersenjata di semua bagian kerajaan Golden Go juga mereda untuk sementara, dan dikirim delegasi masing-masing pergi ke ibu kota dari Jin Go Go untuk negosiasi. Terima kasih. Sampai jumpa di bab selanjutnya.